melakukan hal yang sama, ya. Walaupun mungkin bisa jadi awalnya hanya sekedar iseng belaka, ya. Namun setelah ia jalani ternyata dianggap bahwa itu mampu, ya, menghibur, kemudian memberikan kebahagiaan secara khusus. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang ini keterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 10 ciri wanita yang ternyata gampang selingkuh. Ini tentunya ada beberapa prediksi yang memang yang mungkin perlu kita ketahui sama-sama. Hal ini adalah merupakan sifat kehati-hatian saja, dan ini pun tidak ada maksud apapun ya di balik semua ini. Nah, sahabat, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, komen, serta share di channel Kang Kumis. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan info dari Kang Kumis tentunya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung terus hingga channel Kang Kumis terus berkembang hingga saat ini. Nah, oke, kita akan bahas dari poin pertama. Kira-kira apa yang bisa menandakan bahwa seseorang ini disinyalir gampang selingkuh? Ini, selingkuh memang adalah merupakan bentuk kata lain dari sebuah bohong, ya, sebuah kata bohong. Makanya hal pertama yang ia lakukan adalah dia menjadi suka berbohong kepada pasangan, tentunya ketika wanita ini memang sudah bersuami, ya. Namun ketika hal ini memang wanita ini memang belum bersuami, bisa jadi wanita ini bohong kepada selingkuhannya juga untuk melakukan selingkuhan lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini memang dia selalu responsif terhadap lawan jenis. Bahkan kelembutan sifatnya ini menjadi hal yang memang harus ia lakukan karena semata-mata ingin mendapatkan lebih banyak pria. Ini. Nah, terlepas itu betul atau tidak, ini hanyalah sebatas prediksi, yang artinya bisa betul, bisa tidak. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, diyakini ketika seseorang wanita yang memang gemar melakukan hal tersebut, maka ia disinyalir memiliki insting yang begitu kuat. Memang secara umum, ya, seorang wanita ini memang lebih memiliki insting yang jauh lebih kuat dibanding pria. Nah, ini mungkin ada benarnya, karena ketika seorang wanita memahami pria selingkuh atau suaminya selingkuh ini begitu cepat, ya, begitu cepat dia memberikan gambaran atau instingnya selalu tepat, ya, ketika pasangannya sedang mungkin dicurigai melakukan sebuah perselingkuhan. Ini bedanya pria dan wanita. Nah, di sini juga ada hal lain yang memang perlu kita pahami, dan ini memang menjadi bagian sifat dari seorang wanita. Ketika seorang wanita melakukan selingkuh, ia akan lebih tahan untuk tidak bercerita kepada siapapun. Ya, berbeda halnya ketika dengan seorang pria, biasanya malam berbuat, pagi ngomong sama temennya. Ini bisa, memang kadang-kadang seperti itu. Inilah bedanya antara ketika seorang wanita selingkuh dan pria selingkuh. Ini. Lalu kemudian, karena insting itu tadi, kita merembet ke poin keempat, yaitu dia mudah mencari perhatian dengan orang-orang baru yang mungkin dia bisa tahu, ya, insting dia mengatakan bahwa ini adalah pria yang pantas atau harus saya dapatkan. Ini tentunya ketika seseorang berselingkuh memiliki alasan yang berbeda, ya. Apakah ia selingkuh karena memang ekonomi atau hanya untuk hiburan? Ini berbeda-beda. Jadi tentunya apa yang ia niatkan, ya itulah yang ia dapatkan. Lalu kemudian yang kelima, dia memang terlalu mudah tergoda dengan penampilan. Nah, di sini banyak penampilan yang mampu mengecoh seseorang. Ya, ini ketika bicara penampilan memang itu tergantung selera. Dan ketika bicara penampilan ini memang luas, ya, bukan hanya pada saat seseorang menjalani sebuah perselingkuhan, tapi memang ketika seseorang menjalani perselingkuhan, ini memang dianggap, ya, lebih suka memperhatikan penampilan lebih dahulu. Ini. Lalu kemudian yang keenam, ya, dia biasanya ketika seseorang yang mudah melakukan sebuah perselingkuhan, memang dia memiliki masa lalu. Nah, ini tentu
alasan masa lalu ini tentu beragam, ya. Mungkin karena dia sudah terlanjur masuk dalam hal-hal seperti itu, maka mungkin ada yang bilang kepalang tanggung. Atau mungkin juga sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa menganggap selingkuh adalah hiburan yang paling tepat untuknya untuk menghilangkan sebuah kejenuhan. Karena alasan ketika seseorang berselingkuh ini memang jelas berbeda-beda, ya, antara satu dengan yang lain. Walaupun memang tetap dia menuju dalam satu induk, yaitu perselingkuhan ini. Lalu yang ketujuh, ini biasanya ketika seorang sudah terlanjur seperti itu, menganggap selingkuh adalah hal yang lumrah atau menganggap itu adalah hal yang biasa dan normal serta manusiawi. Ya, itulah anggapan mereka. Ya, tentunya kembali kepada niat dan tujuan seseorang ketika melakukan hal tersebut. Ini. Kemudian yang kedelapan, apakah ketika seseorang sedang berselingkuh itu memang mudah marah? Iya, mudah marah. Karena ketika marah ini biasanya karena sudah diselimuti rasa bosan, ya, dia bingung harus apa lagi. Maka ketika dengan marah, maka biasanya si selingkuhan ini juga sudah mulai menjauh satu sama lain. Ini semata-mata karena ingin mencari yang baru. Ini bisa juga karena ketika seseorang melakukan atau sering melakukan perselingkuhan, tentunya punya cara yang berbeda-beda, ya. Ini. Lalu ke-9 itu biasanya orangnya memang gampang jenuh, ya. Gampang jenuh inilah yang bisa menyebabkan seseorang ini justru lebih cepat beralih ke pria lain ketika dia seorang wanita. Ini. Jadi menganggap bahwa perselingkuhan itu memang hanya sekedar hiburan dan merasa bebas untuk melakukan hal tersebut dengan siapa saja. Itu mungkin, mohon maaf, ini hanyalah sekedar prediksi, ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ini adalah 100% benar, tidak, ya, belum tentu. Kemudian yang terakhir biasanya ketika seseorang yang gampang melakukan perselingkuhan ini karena memang jiwanya, ya, ini lebih sering dalam situasi labil. Jadi mereka tidak mampu berpikir jauh ke depan, tapi dia berpikir yang pada saat itu ada dalam dirinya itu langsung ia jalani tanpa berpikir bagaimana besok, bagaimana lusa, tidak. Yang penting hari itu senang. Ini. Nah, labil ini sebetulnya juga banyak faktor karena mungkin kurangnya asupan spiritual pada diri seseorang. Ini yang bisa menjadikan seseorang ini terus-menerus melakukan hal yang sama, ya. Walaupun mungkin bisa jadi awalnya hanya sekedar iseng belaka, ya. Namun setelah ia jalani ternyata dianggap bahwa itu mampu, ya, menghibur, kemudian memberikan kebahagiaan secara khusus. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang ini keterusan melakukan hal-hal seperti itu, ya. Nah, sahabat, ini hanyalah gambaran belaka buat sahabat semua, ya, bahwa mungkin itu barangkali ketika ada benarnya cuma kebetulan, ya, karena ini prediksi, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.